Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Milano Kamilah. Di sini saya ingin memperkenalkan sama teman-teman skema dan logik dari robot avoider atau robot halang rintang, biasa disebutnya ya. Nah, di sini untuk skemanya saya udah buat di aplikasi atau software Proteus 8 Profesional. Seperti yang udah dijelaskan di video sebelumnya, kalau tujuan dari pembuatan skema ini adalah untuk mengefektifkan waktu kita serta menghindari dari resiko korsleting listrik pada pengaplikasian rangkaian secara langsung. Langsung aja, di sini alat-alat yang saya butuhkan untuk membuat suatu robot avoider. Yang pertama ada Arduino Uno. Di sini kemudian ada H-bridge berupa L293D. Di sini ada power juga, ada ground, kemudian ada potentiometer, ada sensor ultrasonik, HSRC. Kemudian di sini juga ada motor DC ya, ada dua, yang satu dan juga yang kedua. Di sini pin dari L293D ini terhubung pada pin 13, 12, 11, 10, dan juga 9 sampai 8. Nah, sedangkan untuk ultrasoniknya ini, untuk pinnya atau trigger pinnya itu terhubung pada pin 3, sedangkan untuk echo pinnya ini dia terhubung pada pin 2. Tentunya di sini juga ada ground sama power ya, teman-teman. Nah, untuk skemanya cukup sederhana seperti ini saja. Nanti di sini untuk robot avoider ini kita akan memanfaatkan sensor ultrasoniknya. Sensor ultrasonik ini bakalan bisa mendeteksi rintangan atau benda yang ada di depannya. Jadi ini tuh sensor ultrasonik ini tuh mirip sama ekolokasinya punya kelelawar ya. Ekolokasinya kelelawar kan dia memancarkan gelombang, terus gelombang itu bakalan dipantulin lagi sama benda atau hewan yang ada di depannya, sehingga walaupun dia matanya kurang baik itu dalam malam hari dia dapat bisa bergerak secara leluasa tanpa menabrak sesuatu kayak gitu. Nah, langsung aja ya teman-teman, kita beralih ke logiknya. Nah, ini adalah logiknya. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita ini akan membuat robot avoider sederhana menggunakan sensor ultrasonik HCSR04. Skemanya tadi udah diperlihatkan ya teman-teman. Kemudian sekarang kita ke logiknya. Yang pertama ini kita mendefinisikan posisi pin dari echo pin sama pin-pinnya. Nah, echo pin ini terhubung pada pin 2 dan pin-pinnya ini atau trigger pinnya ini terhubung pada pin 3. Sedangkan ini kiri kanan ini adalah untuk memudahkan saya membedakan antara motor DC1 dan motor DC2. Jadi motor DC1 saya sebut kiri dan motor DC2 saya sebut kanan. Di sini ada kiri A itu pin 13, kiri B pin 12, kanan A itu pin 9, dan kanan B itu pin 8. Nah, di file setupnya kita tulis saya begin 9600. Kemudian kita definisikan bahwa pin-pin ini sebagai output dan echo pin ini sebagai input. Kemudian ada pin 13, 12, 9, dan 8 ini sebagai inputannya. Nah, di sini kita menggunakan fungsi long, duration, inch, kemudian centimeter. Kita tulis saja kayak gini, pin low, high, low. Ini sebagai posisi awalnya. Kemudian ini kita tulis duration pakai fungsi pulse in, echo pin, high, kemudian inci. Kalau inci itu jadi kita konversikan dari microsecond ke inci ya, microsecond to inches dalam kurung duration, kemudian centimeter, microseconds to centimeters dalam kurung duration. Kemudian nanti biasanya serial print ini tuh bakalan muncul kalau kita menggunakan LCD gitu teman-teman. Nah, jadi mohon maaf tadi di skemanya nggak ada LCD, tapi di pinnya saya nulis buat LCD gitu ya. Jadi teman-teman kalau yang mau pakai LCD juga bisa. Ini nanti
serial.print inches, jadi nanti dalam LC-nya bakal tulis inch-nya berapa. Nah ya, serial print in, koma ini sengaja dikosongkan supaya nanti ini bisa diisi sama hasil pengukurannya. Kemudian ini cm. Nah, delay-nya ini 100. Nah, di sini ada ketentuan kalau jarak bendanya 40 cm dari robot, maka robot akan melakukan gerakan mundur atau high low selama 1 detik. Kemudian selanjutnya adalah belok kanan, low low selama 0,2 detik. Nah, ini kenapa saya tulis 1000? Karena di sini microsecond ya, teman-teman. Kemudian kalau bendanya berjarak 20 cm dari robot, maka robot akan melakukan gerakan mundur high low dalam waktu 2 detik, kemudian melakukan belok kiri selama 0,3 detik. Belok kiri kodenya high low high gitu ya. Seperti biasa, memang kalau untuk menggerakkan motor DC harus ada perbedaan tegangan, teman-teman. Nah, kalau di sini, kalau jika jarak benda dari robot adalah 10 cm, maka robot akan mundur selama 3 detik, kemudian balik kanan. Maksud balik kanan ini adalah berbalik 180 derajat, kemudian robot ini akan maju. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Di sini adalah untuk pengkonversiannya. Jadi nanti kita mengkonversi microsecond ke inci. Ini udah ada ketentuannya. Jadi microsecond bagi 74/2. Kemudian kalau microsecond ke cm, ini konversinya microsecond per 29/2 kayak gitu. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk pengintegrasian logic Arduino ke Proteusnya. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya dan bisa teman-teman praktekkan. Makasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.